kemana-mana. Pakai motor, kita keliling, dan berangkat pagi jam 9, pulang nanti jam 4 sore. Bawa makanan, bawa buah, bawa minum, bawa peralatan sholat, dan kita pokoknya main kesasar aja. Yang penting jalan gitu. Bukan tujuannya yang penting, tapi quality time-nya yang penting. Anak-anak itu cerita banyak hal ke saya. Ada yang kelas 3 SMP, sekarang yang paling gede, yang nomor 2 itu kelas 1, dan dia sudah mulai bisa melihat yang ini temen aku cakep Pak, yang itu cakep Pak. Dan kalau di rumah biasanya nggak mau cerita itu. Ceritanya pas main kesasar itulah. Ya, pada waktu-waktu santai di mana dia tidak melihat lagi saya sebagai papa, sebagai bos, tapi saya sudah sebagai friend, saya sebagai teman bagi mereka. Dan itu dari pagi sampai sore itu ada ribuan itu kosakatanya yang keluar itu pengen cerita. Itu teman-teman sekilas tentang perkenalan. Dan saya mengharapkan agenda kita bisa tercover 3 hal ini hari ini. Yang pertama adalah basic concept dari employee engagement dan retention. Kemudian yang kedua, mapping your employee. Mengapa ini penting? Karena dengan memetakan karyawan kita, kita tahu target engagement program dan retention program itu seperti apa. Karena ya kita suka atau tidak, employee engagement dan employee retention itu bukan program one for all, bukan one fit for all. Ya, saya nanti di slide berikut akan share ke teman-teman. Beda karakteristik dan beda mapping dari karyawan itu kita perlu melakukan program yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, nanti saya berharap kita bisa diskusi tentang how to sustain your employee engagement and retention program. Nah, agar ketiga agenda ini bisa tercover dengan baik dan memberikan manfaat yang besar pada teman-teman, saya mengharapkan 3 hal. Yang pertama, mari fokus. Dengan fokus, teman-teman akan memusatkan perhatian lebih intens dan harapannya pikiran kita mencerna informasi dengan lebih baik. Begitu informasinya dapat banyak, kemudian kita cerna dengan baik, maka dia akan bertransformasi menjadi wisdom di pikiran kita. Dan kalau dia sudah jadi wisdom, dia akan menjadi integrated part dari cara kita berpikir, dari cara kita mengolah hati, dan cara kita bertindak. So, yang pertama, mari fokus, teman-teman. Kemudian yang kedua, siapkan note atau catatan atau kertas, buku. Mungkin slide ini akan cerita banyak, teman-teman, tapi akan ada juga hal-hal yang dari diskusi kita mungkin tidak tercover di slide, dan teman-teman nanti bisa menuliskan. Dan siapa tahu suatu saat nanti perlu bisa di-recall kembali catatannya. Kemudian yang ketiga, selamat menikmati makanan dan minuman, teh dan kopi, snack yang disediakan masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, yuk kita mulai. Agenda pertama kita adalah basic concept employee engagement dan retention. Saya perlu bantuan, teman-teman. Saya akan menghabiskan 3 menit ke depan untuk mohon bantuan ini, teman-teman. Silakan ditulis di kolom chat. Ini kasusnya. Departemen Procurement itu sudah mulai ada desas-desus bahwa akan ada perlawanan dari karyawan bila perusahaan memotong bonus tahun ini karena COVID-19. Kemudian beberapa karyawan malah mengglorifikasi, membesar-besarkan isu ini menjadi isu industrial relation dengan melibatkan serikat pekerja. Dan faktanya memang perusahaan sangat terpengaruh oleh COVID. Kontraksi di market telah menyebabkan revenue turun 20-30%. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, bantuan yang saya perlukan dari teman-teman, apa yang bisa saya lakukan dan apa yang perlu saya lakukan. Silakan 2-3 menit ke depan, teman-teman tuliskan di kolom chat, dan nanti kita diskusi dari situ.
Ini bisa jadi kasusnya rekaan, atau malah bisa jadi ini beneran, teman-teman. Karena kita tahu bahwa COVID telah memberikan tekanan yang sangat tidak mudah bagi banyak perusahaan di banyak industri, dan banyak hal dilakukan oleh manajemen untuk melakukan penghematan agar tetap bertahan, dan di sisi lain karyawan ada yang engage, ada yang setengah engage, dan ada yang tidak engage. Nah, ini tantangannya nih. Jadi case seperti ini bisa jadi case rekaan, dan bahkan bisa jadi ini case-nya beneran. Oke, apakah sudah ada di kolom chat? Nggak perlu panjang-panjang, teman-teman. Ya, saran singkat saja mungkin, apa yang perlu saya lakukan untuk case seperti ini. Baik, kita masih tetap tunggu. Pesertanya sudah 120. Alhamdulillah, banyak ini. Topiknya menarik memang. Dan ini adalah isu yang mungkin akan dihadapi oleh semua perusahaan, teman-teman. Employee engagement dan retention. Oke. Kita masih menunggu. Oke. Ini sore kayaknya gula darah turun nih, sehingga kecepatannya jadi berkurang ya. Kalau pagi kenceng, karena gula darah masih tinggi. Sambil menyimak, teman-teman, sambil menulis, boleh ya, menikmati snack dan minum kopi atau teh yang disediakan masing-masing. Saya masih menunggu, dapat 1 atau 2, nanti kita lihat deh. Itu akan menjadi dasar yang bagus bagi kita nanti untuk memulai diskusi. Sebelum saya masuk ke konsep, sebelum saya masuk ke how to, saran teman-teman itu akan bisa menjadi semacam discussion trigger bagi kita. Sudah adakah? Masih belum? Biasanya ntar sekali masuk banyak ya. Masih belum ada? Ayo. Ayo teman-teman. Apa yang saya perlu lakukan untuk keadaan seperti ini? Ya. Ini dari salah satu departemen yang penting lagi, ini procurement. Procurement itu biasanya, ya. Procurement itu biasanya adalah departemen yang diandalkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan efisiensi. Kemudian isu glorifikasi biasanya kan gampang tuh, kalau union tuh gampang ditarik-tarik, serikat pekerja tuh gampang ditarik-tarik untuk isu sensitif seperti ini. Apalagi isunya berhubungan dengan bonus, gaji,
remunerasi. Wah, itu kencang banget, teman-teman. Dan kalau kita nggak Kak Abdi sudah beberapa, mohon maaf, sudah beberapa di kolom chat itu. Di chat Di udah saya ada. belum muncul ya. Bentar, saya tutup dulu sharingnya ya. Iya, biar terlihat. Biar terlihat. Baik, Sudah ini dia. 20 Pak Abdi. Wah, udah banyak ya. Tadi nggak kelihatan saya. Masya Allah. Bentar. Wah, udah banyak sekali. Baik, yuk kita lihat. Dari Kak Antoni, berdiskusi dengan SP untuk jalan terbaik. Oke, keren. Kemudian dari Kak Silviana Cahya, komunikasi. Oke. Sosialisasi dan klarifikasi dengan demikian jelas substansinya. Oke, good. Memastikan kebenaran desas-desus. Kalau benar, segera ambil tindakan untuk meredam situasi. Oke, good. Bicara dengan pihak SP dan melakukan mediasi. Perlu duduk bersama manajemen dengan serikat pekerja membahas yang terbaik. Segera pimpinan perusahaan melakukan klarifikasi atau penjelasan mengenai kondisi yang sedang terjadi dan akan dilakukan. Solusinya PHK. Wah, ini berani nih. Ini keren nih. Kak Ahmad Razi Al-Roy. Berani, yakin. PHK karyawan yang melakukan pembesaran isu dengan melibatkan serikat pekerja dan fokus dengan program yang direncanakan. Sebaiknya karyawan menerima kebijakan perusahaan karena ini force majeure. Oke, ajak bicara secara personal beberapa tokoh penting dan pimpinan serikat pekerja, letakkan informasi serta dengan manajemen, kemudian adakan LKS bipartit. Oke, good. Saya rasa cukup. Ada banyak ini saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup ya, itu untuk memulai diskusi kita. Baik. Apa yang tadi Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sarankan buat saya, that's valid. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa pendekatan manajemen, pendekatan kita sebagai orang HR untuk case-case seperti ini perlu hati-hati. Ada banyak resiko, ada banyak stakeholder, dan ada banyak kepentingan-kepentingan, ada banyak concern yang kita perlu perhatikan agar tidak salah dalam pengambilan keputusannya. Nah, yuk kita lebih jauh tentang apa sih sebenarnya employee engagement itu. Nanti akan saya kawinkan ya, employee engagement dengan employee retention. Kalau engagement itu orangnya ada di dalam perusahaan dan tidak ingin kemana-mana, yang kita inginkan dari dia adalah dia lebih terikat secara emosional dengan perusahaan. Kalau employee retention, dia pengen ke satu tempat kalau tidak kita cegah. Ya, kalau tidak kita sasar, kalau tidak kita kita hati-hati, nah dia bisa pergi ke tempat lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, employee engagement itu tidak sama dengan employee happiness dan satisfaction. Jadi jangan berharap employee yang gembira, yang setiap hari itu bajunya warna-warni, cerah, ketawa-ketawa, dan itu adalah employee yang engaged. No. Happiness dan satisfaction itu tidak ada hubungannya dengan employee engagement. Happiness dan satisfaction itu lebih banyak di-trigger oleh faktor eksternal. Sementara engagement itu lebih banyak kita bermain di tataran psikologi, kita banyak bermain di tataran afektif. Sehingga sering sekali ada banyak kasus kita temukan, even karyawan yang happy pun sekalian ya, itu tidak contribute maksimum kepada perusahaan. Karyawan yang sehari-hari kayak artis, kayak komika, menghibur, menyenangkan, happy gitu ya di kantor sehari-hari, itu nggak ada jaminan dia akan berkontribusi maksimal di perusahaan. So, apa itu employee engagement? Employee engagement itu adalah emotional commitment dari employee dan itu berhubungan dengan tujuan dari organisasi. Ya, keterikatan dia secara emosional dengan perusahaan dan keterikatan dia secara emosional dengan proses pencapaian tujuan dari perusahaan. Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Kita bicara komitmen.
Ya, kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh karyawan. Salah satu studi yang populer ya, yang paling banyak dirujuk untuk bicara tentang employee commitment itu dilakukan oleh John Mayer dan Allen tahun 1991. Judul artikelnya A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment, dimuat di jurnal Human Resource Management Review, dan ini kebetulan salah satu applied teori saya dalam disertasi saya. Mayer and Allen itu mengatakan bahwa organizational commitment itu munculnya bisa dalam 3 hal, 3 bentuk. Yang pertama disebut affective commitment, yang kedua disebut continuance commitment, dan yang ketiga disebut normative commitment. Apa itu affective commitment? Seorang karyawan, individual intends to remain in the organization. Ya, seorang karyawan, dia berkeinginan dari dalam hatinya sendiri. Ingat, they want to, ya, intends to. Artinya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, nggak ada yang men-trigger, tapi dia ingin stay di perusahaan. Kalau dia punya perasaan seperti itu, maka itu disebut affective commitment. Berikut continuance commitment. Individual cannot afford to leave the organization. Seorang karyawan yang bertahan di perusahaan dan dia punya komitmen karena dia nggak bisa pindah ke lain hati. Contoh, ada perusahaan di satu daerah yang itu merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di daerah itu yang bisa memberikan paket yang layak misalnya. Dia nggak punya kesempatan untuk pindah ke lain hati. Atau perusahaan itu adalah perusahaan keluarga, sehingga dia nggak mungkin meninggalkan perusahaan. Nah, komitmen seperti itu oleh Allen Mayer itu disebut continuance commitment. Dan yang ketiga, normative commitment. Normative commitment itu adalah individual perceived obligation to remain with an organization. Individu itu merasa bahwa kewajiban saya untuk stay di perusahaan ini. Contoh begini, untuk normative commitment ini. Ada orang-orang yang dalam hatinya itu memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian pada saat perusahaannya itu memiliki program CSR yang bagus. Walaupun gaji yang ditawarkan oleh perusahaan lain itu lebih tinggi, tapi dia nggak mau keluar, nggak mau pindah. Kenapa? Karena dia merasa bagian dari kebaikan. Saya merasa bahwa saya bagian dari misi penting perusahaan ini dalam menebar kebaikan di masyarakat. Dan saya berkomitmen untuk tetap stay di perusahaan ini, dan itulah yang disebut oleh Mayer dan Allen sebagai normative commitment. Nah, Bapak Ibu, yang tadi kita diskusikan, employee engagement itu adalah komitmennya karyawan. Nah, ini yang muncul formatnya bisa 3 ini, ya. Sepanjang karyawan itu memiliki komitmen yang baik dengan perusahaan, mudah-mudahan kita bisa mengharapkan karyawan tersebut akan berkontribusi dengan baik dan maksimum di perusahaan. Baik, kita lanjut. Nah, lebih jauh tentang employee engagement, Bapak Ibu. Saya suka bagaimana mindset flow ini menerangkan konsep employee engagement. Mindset flow ini membagi, nanti bisa di Google aja, Bapak Ibu. Dia membagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah full engaged employee. Dan secara persentase, penelitian dilakukan oleh perusahaan ini, totalnya sekitar 37,5%. Dan mereka adalah orang-orang yang disebut dengan star performers. Dan dia adalah orang-orang yang fully engaged. Kemudian kelompok kedua, sebesar 38,7%, itu adalah orang-orang yang engaged. Dan dia adalah key contributor. Di bawah dari star performers, dan dia kalau kita bicara konsep NPS ya, Net Promoter Score, ini kalau fully engaged ini skornya 10. Kalau engage ini skornya 9, dan 2 itu adalah kelompok promotor. Nah, kelompok ketiga, not engaged atau passengers. Ini dia nggak engage dengan perusahaan, tapi nggak mau keluar juga, dan dia nggak ganggu orang ini. Kalau di konsep NPS, mereka ini disebut pasif.
skornya 6 dan 7. Ya, ini kelompok pasif ini. Not engaged dan jumlahnya sekitar 17,6%. Nah, hati-hati dengan kelompok yang di belakang ini. Orang-orang yang masuk dalam kelompok disengage atau dia disebut saboteurs. Orang yang melakukan sabotase. Nggak seneng, pokoknya apapun lakukan oleh perusahaan, nggak seneng. Yang ini salah, yang itu salah, apapun salah. Tukang komplain, tukang protes. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ada 10 orang, 9 orang mengayuh ke depan, dan dia satu mengayuh ke belakang. Dan orang-orang seperti inilah yang biasanya menjadi duri dalam daging di sebuah perusahaan. Nah, bagaimana kita melihat karyawan-karyawan kita dalam pengelolaan employee engagement ini, Bapak Ibu, mapping ini akan membantu kita. Untuk orang-orang yang fully engaged, itu pastinya tidak akan sama programnya dengan orang-orang yang disengage. Karena orang yang fully engaged, you don't need to tell everything ke dia. You just need to show where is the objection, where is the objective, where is the goal. Tunjukkan saja mereka tujuannya kemana, mereka akan pergi ke situ. Kalau orang yang disengage ini, kita harus entertain. Kalau not engage ini, kita harus hati-hati, entertain, dan perlu untuk memastikan dia agar tidak teracuni oleh kelompok orang-orang yang disengage. Baik, saya ingin paraphrase apa yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, dengan video kecil. Saya mau izin untuk share video. Demikian Bapak Ibu, paraphrasing dari apa yang tadi saya sudah jelaskan di slide-slide sebelumnya. So, penting untuk kita mengidentifikasi orang-orang yang masuk dalam kelompok-kelompok yang tadi dijelaskan, ya.
Ada 4 yang tadi full engage, engaged, not engaged, dan disengaged. Walaupun di video itu dijelaskan dengan konsep yang berbeda, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Baik, kita lanjut. Nah, ini survei Gallup. Ya. Karyawan yang engage itu, Bapak Ibu, itu 37% less absenteeism and employee turnover on average. 37% dari employee yang engage itu ya, dari semua employee, 37%-nya akan less absenteeism. Dia akan rajin masuk, ya, jarang alpha, jarang keluar, dan jarang mengkhianati perusahaan dengan mengabuse waktu kerjanya. Kemudian employee turnover-nya juga rendah kalau karyawan engage. Berikut 48% fewer safety incidents. Kalau ingin meningkatkan performa safety di perusahaannya masing-masing, di samping inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan safety, ini juga layak dipertimbangkan menurut Gallup, Bapak Ibu, karena 48% itu akan berkontribusi terhadap fewer safety incident. Kemudian 41% itu akan berhubungan dengan fewer product defects. Ya. Produk-produk yang cacat, gagal produksi, itu akan bisa ditekan sebesar 41% kalau kita bisa membuat karyawan kita engage. Kemudian 21% higher productivity, dan 22% itu higher profitability. Lebih menguntungkan, dan pastinya revenue perusahaan juga akan jadi jauh lebih baik apabila kita memiliki karyawan-karyawan yang engage. Baik, itu dia konsep dasar tentang employee engagement. Dan sekarang mari kita masuk ke employee retention. Apa itu employee retention? Employee retention refers to efforts done by a business to maintain a working environment which supports current staff in remaining with the company. Intinya adalah bagaimana kita maintain. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Maintain. Menjaga. Bagaimana agar kita bisa meng-keep mereka, menjaga mereka, membuat mereka stay within the company. Jangan kemana-mana. Karena kita suka atau tidak, ya, beberapa tahun terakhir dengan semakin terbukanya model-model baru, platform baru dalam employee acquisition, dalam talent acquisition, sehingga orang-orang menyebutnya, para praktisi HR menyebutnya kita berada di talent war, perang talent. Nah, pertanyaannya siapa yang menang? Kalau kita terjebak di situ, siapa yang menang? Apakah perusahaan yang ditinggalkan atau perusahaan yang mendapatkan talent? No. Dua-duanya kita kalah. Yang menang siapa? Yang menang talentnya. Karena begitu dia keluar, kita rugi, pastinya ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan, kan kita bisa cari lagi, Pak. Iya, betul, kita bisa cari lagi. Tapi yang kita dapatkan itu nggak akan sama. Satu. Kemudian yang kedua, semua proses untuk mendevelop dia, training, mensertifikasi, mengcoach, dan lain sebagainya, it takes time. Dan waktu itu adalah sumber daya yang paling penting bagi perusahaan. Kehilangan satu orang talent, kita akan mungkin menghabiskan 2-3 tahun waktu untuk bisa melakukan regenerasi dan mendapatkan talent dengan kualifikasi yang sama seperti dia. Kemudian apakah perusahaan yang mendapatkan itu untung? Enggak juga. He will spend more money, ya, dia akan mendapatkan konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan kalau dia grow talent. Sehingga makin lama talent itu makin mahal. Rata-rata orang keluar berpindah dari satu perusahaan A ke perusahaan B. Dari 25 tahun karir saya di dunia HR, best practice-nya sekitar 10-20%. Raise. Ya, semakin tinggi levelnya, itu semakin rendah, semakin efisien. Kalau newcomer pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, rata-rata dia mendapatkan 10-20% raise. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seorang talent ya, pindah di 10 tahun awal karirnya, dia pindah 3 perusahaan saja, dia sudah mendapatkan 60% raise. Dan siapa yang rugi? Kita.
baik perusahaan yang ditinggalkan maupun perusahaan yang mendapatkan. Dan siapa yang bersorak? Ya punten ya, Yun Sewu. Siapa yang bersorak? Headhunter. Sehingga begitu di feeding, di-channelkan ke perusahaan A, dia dapat 10% dari take home pay setiap bulan dalam 1 tahun. Begitu selesai kontraknya 1 tahun, ditawarkan lagi ke perusahaan yang lain. Ditawarkan lagi ke perusahaan yang lain. Dan mereka yang panen. Dan kita akan dapat ruginya, teman-teman. So, this is important, ya. Ini fakta yang ada di sekitar kita. This is very, very important. Ini fakta yang ada di sekitar kita, dan ini yang kita harus work on together. Kita harus bekerja bersama-sama dengan manajemen, memberi masukan, memberi advice manajemen, dan membuat program yang bisa memastikan employee engagement kita dan meretain talent-talent kita. Baik, saya ingin mengakhiri diskusi bagian pertama kita pada titik itu, dan kita akan masuk ke bagian kedua, mapping your employee. Dan teman-teman, saya perlu bantuan lagi. Help me on this case. Ini case-nya sekarang. Pak Budi adalah seorang supervisor sales dan sudah bergabung sekitar 5 tahun. Selama ini prestasi kerjanya bagus. 6 bulan terakhir sering mengeluh, prestasi kerjanya merosot jauh, dan menurutnya karena load kerjanya tidak sesuai dengan remunerasi yang dia terima. Diskusi terakhir, dia mengatakan bahwa ada perusahaan lain yang kontak dia via LinkedIn dan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sementara perusahaan melihat Pak Budi potensial untuk jadi sales leader dalam 1-3 tahun ke depan. Bapak Ibu, please again, tolong bantu saya. Silakan ditulis di kolom chat apa yang perlu saya lakukan. Silakan. Saya ingin spend 2-3 menit untuk ini. Saya ingin kita diskusi sama-sama. Saya tunggu ya. Silakan. Bapak Ibu mungkin bisa foto. Saya mohon izin untuk nutup presentasinya karena saya nggak bisa lihat chat kalau sedang share slide ini. Silakan difoto kalau lupa. Oke, sudah. Saya izin tutup ya. Baik, Pak. Saya pengen lihat. Wah, udah banyak yang masuk. Baik, yuk kita lihat. Wah, banyak sekali nih. Oke. Wah, ini bagus-bagus ini. Keren, keren, keren. Infokan ke Pak Budi potensi tersebut. Oke. Nah, nanti saya cerita di bagian berikutnya. Apa resikonya kalau kita memberitahu talent kita bahwa dia disiapkan untuk karir tertentu. Itu bahaya loh. Itu pisau bermata dua loh. Hati-hati dengan itu. Nanti saya akan sampaikan. Evaluasi dan adjustment, performance-nya. Retain, kurangi load-nya, sesuaikan load-nya. Kalau masih merosot, ya gimana lagi, ya susah. Oke. Orang HR dilarang ngomong ini, Pak. Direktur pasti nggak happy, Pak, kalau kita ngomong, ya susah gitu kan. Karena susah itulah Anda dibayar, ya gitu ya Pak. Nanti Pak, mereka ngomongnya ke kita, Pak. Kemudian ajak ngopi, kasih penugasan. Baik. Komunikasikan ke Pak Budi, dia talent. Nah, ini yang tadi, sama dengan yang tadi di atas. Ya, hati-hati dengan ini. Memberikan penjelasan karir bahwa dia ke depan dan kalau perlu dipercepat. Oke. Talk to Pak Budi about his next career and discuss with his workload coach. Oke. Renumerasi dan berikan new challenge. Baik. Load kerja bicarakan lebih clear dengan sistem monitoring yang disepakati. Ajak bertahan untuk perusahaan. Wah, good, good, good. Kemudian 50% sudah tidak fokus, lepaskan. Oh, tidak. Oke. Coaching dan counseling.
Melakukan pendekatan pada Pak Budi, sampaikan visi perusahaan terhadap dirinya, berikan keyakinan dan kepastian kepadanya. Kemudian berikut, terangkan peta karir, negosiasi, pelajari prestasi, dan seterusnya. Baik, teman-teman. Saya membacakan cukup sampai di situ. Teman-teman boleh baca lagi chatnya, ada banyak ya yang masuk. Saya pengen kita lanjutkan diskusi kita. Oke, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi saya menyampaikan hati-hati dengan kalau kita memberitahu seseorang bahwa dia talent dan disiapkan untuk posisi tertentu. Itu bisa bermata dua. Kenapa? Pada saat kejadiannya berbeda, maka dia akan langsung demotivasi. Dan itu nggak ada obatnya. Hati-hati dengan itu. Satu. Kemudian yang kedua, dengan memberitahu dia, sekarang dia disiapkan 3 tahun lagi, itu sebenarnya kita dalam tanda petik ya, kita memenjarakan manajemen. Karena kita tidak tahu bisnis itu jalannya seperti apa. Bisa jadi di pertengahan jalan nanti akan ada perubahan strategi. Dan hati-hati dengan memberikan janji, itu akan create expectation. So saya, personally, saya tetap rekomendasi informasi seperti itu not to be disclosed. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan mungkin cara lain ya. Oke, nanti kita akan diskusikan teman-teman. Somehow, saran-saran yang tadi teman-teman sudah share itu valid. Dan saya senang kita ada banyak tadi pendapat dan mudah-mudahan diskusi kita membuka cakrawala. Ada banyak Pak Budi lainnya di luar sana. Nah, saya teringat akan model yang dipopulerkan oleh seorang behaviorist, namanya Douglas McGregor. Kalau teman-teman pernah dengar, modelnya adalah teori X. X itu 2 sisi. Sisi yang pertama adalah employee value. Sisi yang kedua adalah company value. Semakin ini menjauh, maka akan berpotensi untuk berpisah. Semakin ini dekat, akan semakin berpotensi untuk tetap stay. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu pastikan bahwa value-nya perusahaan itu in line dengan value-nya Pak Budi dan value-value Pak Budi lainnya, teman-teman. Itu makanya masalah seperti ini sebenarnya bukan hanya masalah dalam proses, tapi ini masalah dari awal. When we recruit somebody, ya, when we try to get talent, ada hukum tidak tertulis dalam dunia HR itu. We recruit for values, we recruit for attitude, and we train for skills. Jadi masalahnya memang not as easy, not as simple as we think. Ini sudah harus bahkan kita temukan solusinya sejak awal, sejak kita melakukan rekrutmen, teman-teman. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Terima kasih tadi teman-teman sudah memberikan masukan. Nah, tema kedua kita adalah we need to map our employee. Nah, pertanyaannya why? Kenapa kita perlu melakukan mapping, mengelompokkan karyawan-karyawan kita? Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman perlu jawab. Ya, ada 3 pertanyaan dari 3 perspektif yang kita perlu jawab, dan ini akan membantu kita nanti pada waktu kita memapping karyawan kita. Pertanyaan pertama, what talent do we have today? Talent apa yang kita punya sekarang? Artinya, orang-orang yang bersama kita sekarang. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, what talent do we need today? Talent seperti apa, atau orang-orang seperti apa yang kita butuh hari ini? Dan ini tidak sama loh ya teman-teman. Bisa jadi kita punya orangnya hari ini, tapi kita nggak butuh. Atau sebaliknya, kita butuh orangnya hari ini, tapi orangnya nggak ada. Nah, dia akan membentuk irisan, dan nanti akan saya jelaskan. Dan yang ketiga, what talent will we need tomorrow? Talent seperti apa yang kita perlukan ke depan? 3-5 tahun lagi kira-kira talent seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa irisan di situ, dan yuk kita lihat ya. Yang pertama, irisan pertama itu artinya talent yang kita miliki sekarang
kemudian talent kita butuhkan sekarang, dan dia juga kita butuhkan di masa depan. 3-5 tahun lagi kita tetap akan butuh dia. Apa yang kita perlukan untuk orang ini? Apa engagement strateginya untuk orang ini? Ini adalah key focus for retention. Jangan sampai orang ini kemana-mana. Spend sometimes untuk fokus ke orang ini. Libatkan key management untuk orang ini. Libatkan top leader untuk orang ini. Kalau memang secara business goal, business strategy, arah bisnis Anda ke depan akan memerlukan orang ini, maka retain dia. Ya, orangnya sudah ada, kita perlu hari ini, dan kita perlu juga untuk masa depan. Kita di HR, ya, dulu kita mungkin perlu banyak tenaga clerical untuk merekap absen, untuk merekap bonus, untuk merekap seragam, merekap dan macam-macam. Dan tren 3-5 tahun terakhir, HR bertransformasi menjadi HR Analytic, kemudian HR Big Data, dan sekarang dengan perkembangan teknologi sensor, absen tidak lagi menggunakan tanda tangan, tapi semuanya menggunakan sensor. Kemudian data yang kita miliki itu di manage dengan menggunakan big data system. Kemudian kita perlu data analyst, data engineer. Orang itu kalau sudah ada sekarang, retain mereka, Bapak. Karena mereka adalah orang yang kita miliki sekarang, kita masih perlu orang ini sekarang, dan ke depan ini akan malah menjadi arah bisnisnya kita ke depan. HR arahnya akan ke situ. So, yang pertama, key focus for retention. Berikutnya, kita lihat irisan kedua. Ya, irisan kedua, what talent do we need today? Talent yang kita perlukan hari ini dan talent yang kita perlukan di masa depan. Tapi kita belum punya. Ya, karena irisannya nggak ada. Kita belum punya. Kita butuh hari ini, kita punya di masa depan. Kita perlu di masa depan, tapi kita belum punya. Nah, untuk seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Hiring priorities. Ya. Spend few budget, spend few strategy, few discussion untuk melakukan hiring orang-orang ini. Kemudian, irisan yang ketiga, what talent do we have today, dan talent yang kita perlukan untuk masa depan. Kita punya dia sekarang, kita perlunya hanya masa depan. Sekarang kita belum perlu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini yang masuk dalam kelompok 3 adalah priority focus for development. Orang-orang seperti apa? Misalnya anak-anak muda, ya, para MT misalnya. MT, kalau kita lihat latar belakang teknologi savvy mereka adalah orang-orang yang dibesarkan oleh teknologi, dibesarkan oleh tablet, dibesarkan oleh aplikasi. Mungkin secara bisnis proses kita sekarang belum ada di situ. Somehow 3-5 tahun yang akan datang kita akan ke sana. Ya. When we are talking about Internet of Things, when we are talking about Internet of Service, and when we are talking about Internet of Human, kita akan perlu orang ini, guys. Ya, kita akan perlu orang ini, Bapak. Anak-anak muda ini, apa yang kita perlu lakukan buat mereka? Sekolahkan mereka. Ya, sertifikasi mereka. Berikan mereka kompetensi untuk digital. Karena 3-5 tahun lagi mereka adalah orang kunci kita. Lanjut. Irisan yang keempat adalah talent yang kita miliki sekarang dan kita butuh sekarang, tapi kita belum tahu kita akan butuh orang ini ke depan atau tidak. Ya. Ini biasanya short term issue biasanya. Isu-isu jangka pendek biasanya. Dan untuk kelompok ini, apa yang kita perlu lakukan? Solid core of current workforce. Manfaatkan orang yang ada ini dan eksplorasi kompetensi terbaiknya dan dapatkan manfaat sebesar-besarnya dari orang ini. So, solid core of current workforce. Berikutnya, irisan berikutnya adalah yang hanya nomor 5 saja. Yang kita butuhkan di masa depan, tapi kita belum punya hari ini dan kita belum butuh hari ini. Nah, kira-kira orangnya seperti apa? Yang tadi kita diskusikan, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah perlu data scientist.
Hari ini kita sudah perlu data engineer, tapi kita mungkin belum perlu artificial intelligence engineer. Nah, itu kita mungkin belum perlu. Itu baru mungkin akan kita perlukan 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk orang ini, dia masuk dalam kelompok yang kelima, Bapak Ibu. Strategic hires. Ya, pendekatannya adalah strategic hires. Kelompok yang keenam adalah talent yang kita butuhkan hari ini, tapi kita belum tahu kita akan butuh dia ke depan atau tidak, dan kita hari ini belum punya orang ini. Nah, kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis sekarang, think about interim hires. Interim hires. Jangan hire jangka panjang. PKWT-in deh, atau outsourcing deh. Ya. Atau mungkin pihak ketiga kan. Dan itu akan membantu kita untuk memanage talent kita lebih baik. Sebenarnya ada 7. Base model ini adalah Eropa, Bapak Ibu. Ada 7. Dan 1 sengaja saya hilangkan. Yang 1 itu Bapak Ibu bisa tebak, pasti adanya di sini. What talent do we have today? Tapi kita tidak perlu sekarang, dan kita juga tidak perlu di masa depan. Nah, kalau orang ini adalah subject to be retrenched. Ini orang yang harus di PHK ini orang. Kalau di Indonesia, nggak mungkin. Hati-hati dengan itu, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sistem perundang-undangan kita itu tidak berpihak pada perusahaan loh ya. Proteksinya adalah untuk tenaga kerja. Itu adalah undang-undang tenaga kerja. So, saya sengaja tidak memasukkan itu. Kalau di Eropa, itu adalah subject to be retrenched. Untuk di-downsize-kan. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan besar yang sering dirujuk, kayak GE, Bapak Ibu, itu persentasenya bisa 2 digit per tahun. Ya, saya pernah ikut satu sesi, di sesinya CEO GE Indonesia, orang hebat luar biasa itu Pak Hadri Satriago. Dia mengatakan di Indonesia itu 12% dari total karyawannya itu diminta untuk mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak perform. Bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan tutup. Dan orang-orangnya diminta untuk mundurkan diri. Kalau di Eropa, fired. Di Amerika, fired. Baik, kita lanjut. Itu bukan bagian yang paling penting yang ingin saya bahas. Nah, ini bagian yang berikutnya, yang lebih penting, Bapak Ibu. Kita bicara tentang performance potential matrix. Kalau kita bicara mapping, maka kita perlu parameter. Nah, 2 inilah yang menjadi parameter. Saya akan menyarankan sebelum Bapak Ibu melakukan employee engagement program atau employee retention program, mapping karyawannya terlebih dahulu. Nah, parameter yang bisa digunakan ada 2. Yang pertama potential, yang kedua sustained performance. Potential dan sustained performance ini pendekatannya Bapak Ibu mungkin not really about time related matters. Ya, potensial itu nggak ada hubungannya dengan usia, dengan waktu. Orang semakin muda semakin potensial. No. Itu nggak ada teorinya, dan nggak ada best practice yang bisa saya rujuk untuk itu. Kemudian performance, it's not about current performance, bukan tentang performance sekarang, tapi about sustained performance. Kata sustain itu mengindikasikan ada durasi di situ, Bapak Ibu. Ya, ada keberlanjutan di situ. Sehingga dalam kurung itu saya kasih over time. Jadi sustained performance itu harus ada range waktu di situ sehingga kita bisa mengidentifikasi performance-nya itu dan kita bisa menjudge bahwa itu reliable and valid. Yuk kita lihat lebih jauh. Nah, kalau kita bicara potential and performance, studi yang dilakukan oleh High Potential Management Survey, ya, Corporate Leadership Council, itu mengatakan seperti ini. High performers are not always high potential. Jadi orang yang performance-nya bagus itu tidak selalu potensinya bagus. Somehow high potential, mostly ya biasanya high performance. Orang yang kalau dia potential biasanya dia high performer. Nah, kita lebih jauh sekarang. Bagaimana sih mengatakan seorang itu potential atau seorang itu high performance? Apa indikatornya? Yuk kita lihat di slide berikut. Mari kita fokus di performance saja terlebih dahulu.
Kalau kita bicara performance, artinya kita bicara tentang deliverables of work. Ya, kita bicara tentang hasil pekerjaan orang ini. Nah, cukup kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Yang pertama, meet expectation. Kemudian, above expectation. Kemudian yang ketiga adalah below expectation. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kata sustain yang tadi minimal, Bapak Ibu, itu durasinya adalah 3 tahun. Jadi kalau kita ingin mengakses talent kita di tahun 2021, lihat performance-nya sejak 2018. 2018, 2019, 2020. Nah, dengan melihat 3 tahun ini, mungkin bisa pendekatannya dengan average, atau kita bisa lihat major indikator, atau kita buat parameter sendiri, sehingga kita bisa menjudge dalam 3 tahun itu, dia itu meet expectation, above atau below. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan gambaran, kita akan mendapatkan data sebagai parameter pertama untuk nanti kita adu dengan potential. So, did you consider contribution beyond yearly objective and KPIs, perception input of others, special events, kemudian how results were achieved. Dan ini bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematika biasa, Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar kita menganalisa, kita melihat, dan apa yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk ini, kalau saran saya, jangan lakukan sendiri, jangan lakukan orang HR yang lakukan ini. Didiklah, nanti di bagian akhir sebagai key point saya akan sampaikan, didiklah orang non-HR itu sebagai orang HR juga. Karena HR itu, Bapak Ibu, is like sales. Kita nggak bisa mengandalkan penjualan dari orang sales saja. Kenapa? Karena everybody is a salesperson. Begitu pendekatannya. Dan HR juga seperti itu. HR, human resource, people management, is not about HR business. Bukan urusan orang HR. Tapi itu everybody's business in the company. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah membekali mereka dengan skill of know-how-nya. Ya, lanjut. Kita ke yang berikutnya. Potential. Nah, kalau kita bicara potential, tadi saya sudah sampaikan bahwa potential itu tidak berhubungan dengan usia atau waktu. Semakin muda orang, semakin tinggi potensinya. No. Saya lebih mengarahkan potential ini berhubungan dengan how you perform successfully if you are given different chance. Bagaimana seseorang itu bisa sukses kalau dia diberikan role, tantangan, berbeda dari yang biasa dia lakukan. Kita bicara tentang learning agility, Bapak Ibu. Learning agility, orang yang melakukan pekerjaan atau hal yang berbeda dari yang biasa dia lakukan dan potensi suksesnya tinggi, maka dia adalah high potential. Kalau potensi suksesnya biasa-biasa saja, maka dia medium. Dan kalau kemungkinan gagalnya yang lebih tinggi, maka dia low potential. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kan nggak mungkin orang HR mendeteksi sekian ratus, sekian ribu karyawan. So, siapa yang paling mengerti dengan ini? Atasannya. Atasannya lah yang paling mengerti. Nah, tugas kita sebagai orang HR adalah membuat sistem, membuat tool, kita bantu mereka bangun skill of know-how mereka, dan dengan begitu, kita sebenarnya sedang mengerjakan pekerjaan HR bersama-sama. Because HR is everybody's business. Lanjut. Nah, ini dia. Dari 2 parameter tadi, Bapak Ibu, sustain performance over time, kemudian potential itu, kita bisa kelompokkan karyawan kita dalam 9 kelompok ini. Yang pertama, low performer. Low performer ini potensinya rendah, dan orangnya juga nggak perform. Nah, orang seperti ini kalau di GE disebut deadwood, kayu mati. Ya, apain aja udah nggak bisa. Udah. Cara terbaik buat mengobati orang ini adalah dengan di PHK, katanya. Katanya begitu orang GE. Lanjut, kelompok kedua adalah solid professional. Yang secara performance orangnya biasa saja, ya, tapi lebih baik dibandingkan dengan low performer dan potensinya rendah. Dan biasanya orang ini temenan sama kelompok yang ketiga, recognized professional. Ini kinerjanya lebih baik, namun potensinya rendah. Orang-orang ini biasanya tend to be specialist. Orang-orang cenderung ke specialist. Kayak analis lah gitu ya. Kayak kalau orang lab, dia kalau dibawa keluar lab udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi lab itu
Dia bisa sambil merem kerjanya. Makin lama makin ahli, dan bahkan bisa by feeling kerjanya. Nah, orang-orang ini, Bapak Ibu, jangan melakukan pendekatan untuk employee engagement disamakan dengan kelompok yang lain yang potensinya tinggi, walaupun performance-nya rendah. Beda cara pendekatan. Nanti di slide berikut kita akan diskusi. Kemudian kelompok yang keempat adalah inconsistent performer. Orang yang secara performance-nya rendah, tapi orang ini bagus potensinya. Biasanya ini adalah orang-orang newcomer. Anak-anak yang baru tamat, adik-adik yang baru tamat, masuk ke industri, dan mereka belum punya sufficient time untuk bisa membuktikan potensinya. Dia masih perlu exposure yang besar, sehingga dia bisa dikelompokkan menjadi orang-orang yang inconsistent performer. Tapi ini bintang masa depan. Ya, kalau kita bisa didik dia, kita bisa berikan program yang tepat buat dia, dia akan jadi bintang masa depan. Berikutnya, 5 solid performer. Ini orang yang secara performance so-so, kemudian potensialnya juga so-so. Nah, orang ini biasanya menjadi gerombolan si banyak. Nggak bikin masalah, nggak punya prestasi yang menonjol juga, tapi nggak mengganggu juga. Orang ini biasanya hanya perlu good leader. Kalau leadernya bagus, bisa mengenergize, nah orang ini akan bagus. Tapi kalau leadernya jelek, biasanya dia akan cenderung untuk tend to be inconsistent performer, malah akan turun ke yang lebih parah, bisa turun ke low performer. Kelompok yang keenam adalah high performer. Orang ini secara performance bagus, tapi potensinya rendah. Orang spesialis juga, tapi lebih baik lah. Ya, dia bisa digeser ke posisi-posisi yang secara job family itu dekat. Kayak orang lab tadi. Orang lab yang tadinya dia mainnya di lab saja, mungkin bisa ditarik ke QC. Bisa ditarik ke audit yang masih berhubungan dengan memastikan quality misalnya. Nah, itu agak-agak dekat orang ini. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang ketujuh, emerging talent. Nah, emerging talent ini Bapak Ibu, ini anak muda yang cerdas, orang-orang yang baru masuk ke industri. Biasanya adik-adik manajemen trainee dia masuk ke kelompok ini. Ya, emerging talent, tapi dia belum punya waktu. Lebih baik dibandingkan dengan yang inconsistent performer dari kelompok 4. Nah, kalau Bapak Ibu punya nomor 8 dan nomor 9, ini bintang kejuaraannya organisasi. Kalau kita punya, orang-orang menyebutnya bench strength, ya, kesiapan organisasi untuk bisa melakukan regenerasi, atau kadang-kadang juga disebut succession planning, atau kadang-kadang juga bisa disebut dengan talent review and succession planning. Nah, semakin Bapak Ibu memiliki succession planning yang kuat, maka semakin steady perusahaannya. Nah, orang-orang yang masuk dalam succession planning, idealnya adalah orang-orang yang ada di box-box yang berwarna ungu ini, Bapak Ibu. Dengan prioritas itu diberikan ke kelompok 9. Kalau orang kelompok 9 ini, dimanapun dia ditaruh, dia akan talent doesn't crack. Ya, talent itu dia nggak crack. Mau ditaruh di mana aja nggak ada masalah. Dan orang yang dalam kelompok 9 ini nggak banyak. Dia nggak banyak, 1-2% saja di dalam populasi. Yang banyak itu adalah kalau bintang-bintang ya, 8, 6 itu banyak. Nah, 8, 6, dan 9 ini harusnya adalah orang-orang yang disiapkan untuk menjadi suksesor. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk poin kedua kita, dan kita akan bergeser ke poin yang ketiga. Setelah kita mappingkan bagaimana berikutnya, apa yang perlu kita lakukan buat orang-orang ini. Ya. Ini poin yang topik yang menarik yang akan kita bahas, how to sustain your employee engagement and retention. Dan saya perlu bantuan lagi, Bapak Ibu. Ini kasusnya sekarang. Dari 15 orang manajemen trainee yang direkrut 3 tahun yang lalu, sekarang hanya tersisa 9. Umumnya mereka dibajak perusahaan lain dengan memberikan gaji lebih tinggi. Mereka adalah anak-anak muda yang cerdas, lulusan dari universitas terbaik di Indonesia. Mereka disiapkan untuk menjadi leader dalam 5-10 tahun yang akan datang. Sebagai generasi milenial, umumnya mereka adalah gadget and technology freak. Bagi mereka, pekerjaan adalah aktivitas semi bermain. Nah,
Lihat bahayanya Bapak Ibu, dalam jangka waktu 3 tahun, dari 15, sekarang sisa 9. Apa yang perlu saya lakukan untuk ini? Mohon bantu saya lagi, silakan. Silakan di foto Bapak Ibu ya, saya nggak bisa lihat chat kalau saya lagi display slide-nya. Saya akan sebentar lagi tutup untuk bisa membaca chat. Oke, saya mau izin tutup ya. Yuk kita lihat. Nggak ada Pak, udah rekrut MT lagi aja. Oke, Pak Yuda, makasih Pak Yuda. By the way, saya masih nanya. Yang Pak Budi tadi dia, oke. Kita tinggalkan Pak Budi dulu, Bang Anggi. Nanti kita diskusikan ya. Program engagement and retention yang kekinian. Oke, good. Challenge dengan level leader dan evaluasi. Lanjut. Masukkan ke dalam pengembangan karir khusus. Fast track ya. Oke, good. Kenakan penalti jika keluar. Nah, ini juga menarik nih. Hati-hati dengan ini. Penalti, hati-hati ya. Berat. Berat. Ini pasti BOD nggak suka mendengar ini, Pak Iman. Berikan assignment dan job deploying. Oke, baik. Berikan ruang yang luas untuk mereka berkreasi dan mengembangkan potensi mereka. Oke, bagus. Noted, Pak. Harus ada research sehingga jelas faktor-faktor yang membuat mereka quit. Berikan coaching. Oke, memberikan sumber motivasi internal atau eksternal dengan berbagai benefit, align interest mereka dengan interest company. Menginformasikan working career plan kepada mereka dengan berisikan kompetensi apa yang perlu dipenuhi untuk naik jenjang. Engagement-nya dengan ikatan dinas, Pak. Mempercepat promosi. Oke, good. Berikan penawaran paket komben yang atraktif dan menarik. Nah, hati-hati dengan ini, Bapak Ibu. Sekilas ya kita merasa mungkin orang kalau dinaikin gajinya dia akan termotivasi, tapi hati-hati loh ya. Saya belum menemukan studi sejauh ini, saya belum bisa menemukan studi yang bisa membuktikan bahwa orang kalau gajinya dinaikin dia akan stay. Saya belum ada menemukan bukti itu. Nah, hati-hati. Ini hygiene factor loh. BOD-nya milenial, Pak. Oke. Situasi kerja sesuaikan dengan milenial, berikan tantangan baru, naikkan gaji lagi. Oke. Baik, sementara saya cukupkan di sini. Terima kasih. Masukan-masukannya menarik, Bapak Ibu. Nanti yang lain boleh dibaca ya, chatnya boleh dibaca. Ini diskusi yang menarik sekali bagi kita untuk memperluas cakrawala berpikir kita, Bapak Ibu. Saya ingin kembali ke presentasinya. Baik. Nah, bicara tentang employee engagement dan employee retention, ini adalah topik yang sangat umum di dunia HR. Dan saya bisa katakan bahwa topik ini malah sudah out of date, sudah agak ketinggalan zaman. Dulu orang bicara tentang employee motivation. Kemudian setelahnya orang bicara tentang employee engagement. Setelahnya lagi orang bicara tentang organization citizenship behavior. Dan setelahnya lagi orang bicara tentang organization commitment. Dan kalau saya boleh katakan itu 11-12. 11-12 Bapak Ibu. Dan saya ingin membuktikan bahwa ini topik yang sangat umum. Kalau Bapak Ibu pergi ke Google, ketik employee engagement, ketik employee retention, Bapak Ibu akan menemukan bukan hanya ratusan, ribuan mungkin website yang membahas ini. Itu membuktikan bahwa topik ini, materi ini adalah materi yang sangat umum, materi yang sangat populer di dunia HR. Dan kalau misalnya mencari tenaga konsultan, ratusan mungkin ya konsultan yang bisa ini. Ratusan ribuan mungkin orang yang bisa ini. Somehow, pada sore ini saya tidak ingin bicara banyak Bapak Ibu. Saya ingin share saja dari studi online yang saya lakukan. Ini saya suka. Saya ambil dari www.questionpro.com. Ini masuk akal menurut saya. 8 top drivers of employee engagement. Dan Bapak Ibu bisa search, ada banyak ya model, ada model Gallup, ada macam-macam.
Conferry juga banyak mengeluarkan ini, Tower Watson juga banyak mengeluarkan ini, Ion Consulting juga mengeluarkan ini, banyak. Nah, 8 itu apa saja? Yang pertama, employee wellness. Kemudian empowered employee, workplace culture, career growth, brand alignment, workforce data, social relation, employee reward. Saya tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sini karena ini bisa dengan mudah Bapak Ibu dapatkan di Google. Saya menginginkan materi yang kita diskusikan sore ini adalah materi yang bisa Bapak Ibu langsung terapkan di lapangan, sehingga kita tidak banyak bermain di tataran normatif. Toh saya tidak mengajar mahasiswa. Kalau saya mengajar di mahasiswa, ini yang saya ajari. Saya mengajar praktisi, saya berdiskusi dengan praktisi. Yang lebih penting adalah how-nya. Ya. So, ini salah satu model yang saya suka, yang saya cukup respect dengan model ini, Bapak Ibu. Kemudian, ini 8 employee retention strategies, masih dari website yang sama, www.questionpro.com. Menurut website ini, Bapak Ibu, ini 8 strategi yang bisa kita gunakan untuk employee retention. Yang pertama, hire the right people. Kemudian, allot responsibilities wisely. Dapatkan orang yang tepat, berikan responsibility, tanggung jawab, tugas yang tepat. Kemudian yang ketiga, accessible work environment. Berikan lingkungan kerja yang menarik. Kemudian appreciate good work, berikan feedback, berikan pujian, berikan reward. Kemudian performance appraisal, berikan sistem performance management yang baik. Kalau dia berprestasi, akui. Work-life balance, menyeimbangkan waktu kerja dengan waktu ngantor. Dan beberapa switch yang kita sudah saksikan dengan jamak sejak pandemi COVID ini, Bapak Ibu, di mana absensi tidak lagi berbasis pada waktu. Absensi sudah lebih banyak sekarang berbasis pada result. Nah, itu salah satu work-life balance. Atasan saya tidak terlalu peduli saya kerja jam berapa. Yang penting deliverables-nya, satu hari targetnya ini, seminggu targetnya ini. Udah. Dia mau rapat jam berapa, mau meeting jam berapa, no problem. Dengan WFH, sebenarnya kita memberikan power yang lebih besar pada karyawan, dan perlu untuk memastikan juga bahwa karyawan punya responsibility dan mereka bisa memanage non-professional work-nya, non-professional bisnisnya. Ya. Berikutnya, appropriating training yang tepat, dan yang terakhir adalah culture. Baik. Sama dengan yang tadi, saya tidak ingin bicara banyak tentang ini karena ini sangat normatif, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapatkan di Google dengan mudah. Ya, buku banyak tentang ini. Saya ingin lebih fokus pada how we can do. Dan saya ingin menghubungkan dengan mapping yang tadi kita lakukan di bagian sebelumnya. Ada 9 box dan apa yang kita bisa lakukan untuk masing-masing box. Saya ingin fokus di sana, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini. Secara spesifik, employee engagement dan retention strategi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk masing-masing box ini. Yang pertama, untuk low performer. How to engage them? Remove from critical tasks and other activities where poor performance could have damaging effects. Orang ini not to be, bukan untuk dikembangkan dalam tanda petik ya. Bukan untuk diserahi tugas macam-macam. Bukan untuk bicara comfort zone orang ini. No. Orang ini fokusnya adalah performance improvement. Agar dia bisa deliver. So how to retain them? Agak dilematis sebenarnya. Apakah kita benar-benar perlu retain orang ini? Kalau bisa mau pergi aja gitu ya. Kalau mau pergi mah pergi aja. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan itu. Orang HR, teman-teman, Bapak Ibu, perlu berpikir rasional dengan logika, tapi perlu juga untuk menyampaikan dan pendekatan empati dan menggunakan bahasa-bahasa persuasif. Kita nggak bisa mengatakan itu. Kalau kamu memang nggak mau diri, kalau kamu memang nggak perform, ya udah pergi aja, nggak bisa mengatakan begitu. So, pendekatannya adalah assess value to organization to determine stay or go. Dan bahkan beberapa perusahaan, dalam tanda petik ya, mereka membuat kayak exit management program untuk orang ini. Mungkin sudah menjadi rahasia umum.
Di bank, kalau Anda tidak perform, sekelas apapun Anda, supervisor, manager, Anda ditaruh dekat mesin fotokopi. Kerjanya apa? Ngitung berapa fotokopi sehari, berapa kertas yang habis sehari. 1 bulan mungkin masih ketawa, 2 bulan mulai stres, 3 bulan mulai berpikir the meaning of self. Saya alumni Universitas Anu, pengalaman kerja 20 tahun, masa kerjaannya ini? Dan mulai itu tuh. Dan bulan keempat nggak tahan, resign. Kalau Anda resign, perusahaan nggak perlu bayar PHK. Perusahaan nggak perlu bayar pesangon, nggak perlu bayar penghargaan masa kerja. tapi itu bukan untuk dicontoh ya Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan fakta yang ada di sekitar kita. Oke, regularly follow up on performance plan, set a specific time frame for action. Orang ini harus dimonitor dengan ketat dan tujuannya adalah improving performance. Lanjut. Yang kedua, solid professional. How to engage them? Assign to relevant task force. Sebentar, saya takut lupa ini nanti. Kak Bowo, saya punya waktu sampai jam? Ini kasihkan ngobrol nanti lupa. 12 menit lagi. 12 menit lagi. Oke. Baik. Terima kasih. Solid professional, how to engage them? Assign relevant task force, study group, and network. Arrange invitation to meeting and off-site meeting. Untuk mengengage orang ini, kasih dia tugas. Tadi kan dia spesialis kan ya, kasih tugas. Kasih dia pekerjaan yang menarik bagi dia. Oke. Berikutnya, arrange invitation to meetings off-site. Ajak dia keluar dan ajak dia ke meeting-meeting yang penting. Dan how to retain them? These people you want to keep and continue to build their functional expertise. Karena keahliannya lah kita perlu jaga orang ini. Kemudian look for to provide intangible rewards and recognition. Orang ini kalau dia semakin ahli, dia semakin tidak peduli dengan penghargaan uang. Apa yang dia pedulikan? Yang dia pedulikan adalah reputasi. Yang dia pedulikan apa? Yang dia pedulikan adalah rasa terima kasih. Okay? Don't push them. Allow them to stay where they are. Jangan persulit hidup mereka. Jangan bicara, kamu harus keluar dari comfort zone. Seperti Mario Tegar gitu kan ya. Oh, kamu kalau ingin meningkatkan kualitas hidup, kualitas profesional harus keluar dari comfort zone. Bukan orang ini targetnya. Salah. Kalau dia dipaksa keluar dari comfort zone, berhenti dia. Lanjut. Recognize professional. Ini yang ketiga, yang lebih kanan lagi. Dia semakin specialist. How to engage them? Used to train more junior people in the recognized professional area of specialty. Jadikan orang ini sebagai coach dan mentor. Nah, itu akan menjadi reward yang tidak ternilai bagi dia. Dan bahkan untuk orang-orang yang sudah berada pada mid professional, yang sudah berada pada usia 45-50 tahun, yang 5 tahun lagi mau pensiun, mau MPP gitu ya. Orang ini, dia nggak peduli dengan uang, Bapak Ibu. Dia nggak peduli lagi dengan gaji tinggi. Apa yang dia peduli? Yang dia peduli adalah legacy, penghargaan. Jadikan dia guru. Jadikan dia suhu, master di pekerjaannya. Dan dia akan merasa terhormat. Ya, jadikan dia sumber belajar. And how to retain them? Hold line managers and HR professional accountable for them. Bahkan kalau di perusahaan saya, itu ada orang yang bertugas untuk retain orang tertentu. Orang HR A itu harus retain si X dan si Z. Kenapa? Si X dan si Z ini satu dari sedikit orang yang ada di perusahaan ini yang mengerti tentang A, B, C, D. Itu memang kita programkan dan harus kita rencanakan dengan baik. This group particular needs recognition, feedback, and non-financial reward. Nah, begitu ada event, minta dia 10 menit untuk memberikan misalnya customer post, safety post, atau expertise post. Minta dia untuk sharing pengalaman. Dia akan senang itu. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi level meetingnya, dia akan semakin ter-reward dengan baik. Dengan pertemuan dengan BOD misalnya, request dia waktu 5 menit untuk cerita tentang best practice yang dia lakukan di departemennya. Atau sukses story-nya dia dalam mendevelop para anak muda misalnya. Dan dia akan semakin termotivasi. Lanjut. Box yang keempat, inconsistent
performer. How to engage them? Assign to lead functional task force, study group, and networks. Ya. Arrange invitation to meeting and off-site meetings. Provide regular constructive feedback. Orang-orang ini perlu untuk sering di-touch, Bapak Ibu. Ya, karena dia performance-nya belum baik, tapi potensinya kan bagus ya. Maka dia perlu untuk dalam tanda petik dibelai. Jangan dia sampai jadi jablay, jarang dibelai. Kalau jarang dibelai, dia keluar nanti. Ya, dia nggak perform hanya karena dia merasa nggak diperhatikan. And how to retain them? Get them involved as possible in diverse issues and challenges. Orang-orang cerdas, orang-orang yang pintar itu biasanya bosan dengan tantangan yang itu-itu saja. Nah, kasih dia yang berbeda. Kapan perlu, kasih dia yang N+1. N itu adalah kemampuannya. Kasih yang lebih dari itu. Ada banyak ya yang bisa kita lakukan. Kasih dia project misalnya, kasih budget management, kasih macam-macam, dan monitor dia, kasih feedback, dan dia akan stay dengan kita. Dia akan termotivasi dengan itu. How to retain them? Get them involved in possible diverse issues and challenges. Assign direct line managers and talent management HR professional to monitor and motivation and engagement. Pentingnya divisi talent management di HR itu adalah untuk menjadi guardian, penjaga dari orang-orang seperti ini. Agar dia tidak pergi keluar, yang tadi yang kita diskusikan itu, agar dia nggak jadi Pak Budi. Nah, bagaimana penyelesaian Pak Budi tadi? Pak Budi tadi salah satunya penyelesaiannya adalah dengan ini. Assign seseorang di line managers, kapan perlu, kalau dia top talent, assign BOD. Request BOD, salah satu misalnya untuk khusus retain Pak Budi. Ya. Kemudian HR. Lanjut 5, solid performer. Assign to lead functional task forces, study groups, and networks. Arrange invitation to meeting and offsite meetings. Agak mirip dengan yang tadi. Yang berbeda adalah kalau tadi dilibatkan, kalau yang ini jadikan dia leader, lead functional. Orang solid performer ini orang pintar, kemudian performance-nya bagus, dia perlu tantangan yang lebih tinggi. Kemudian how to retain them? Assign direct line managers and to monitor motivation and engagement. Line managers to provide regular feedback. Provide recognition, feedback, and rewards. Don't push them. Allow them to stay where they are. Karena dia agak ada spesialisnya juga dikit. Kurangi bicara keluar dari comfort zone untuk orang ini. Karena mereka nggak suka dengan itu. Mereka justru sukanya dengan comfort zone itu. Semakin dia ahli, semakin dia menjadi somebody. Tugasnya adalah tambah challenge-nya. Tugas kita tambah challenge-nya, tambah tantangannya, agar dia bisa mengeluarkan potensinya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau dia perlu coach, kasih coach. Kalau dia perlu mentor, kasih dia mentor. Berikut yang ke-6, high performer. How to engage them? Participate in the new challenge such as startup assignment. Kasih tugas-tugas baru. Ya, anak pintar ini kasih dia tugas baru. Misalnya kalau kita di HR misalnya, Bapak Ibu mungkin modernisasi HRIS. Nah, kasih dia pimpinannya, kasih dia project manajernya. Wah, itu dia akan termotivasi. Lanjut, help them build cross-functional relationship. Buka dunianya dengan membawa dia ke fungsi-fungsi lain. Ajak dia di meeting-meeting cross-functional. Arrange invitation to meetings and off-site meeting. Ajak dia kalau ada meeting-meeting keluar, meeting-meeting penting dengan BOD dan dengan para top management. Assign top management or senior HR to monitor motivation and engagement, feedback and recognition that they have potential of promotion. Lanjut. 7, emerging talent. How to engage them? Assign to functional, cross-functional task force. Kalau tadi minta untuk lead, kalau ini dia sudah melibatkan cross-functional. Jadi leadernya tidak hanya di project di departemennya dia, tapi sudah antar departemen, antar unit. Masukkan dia ke kelompok-kelompok antar unit. Kemudian bangun networknya dengan antar unit. Kapan perlu antar company. Kalau misalnya Bapak Ibu punya bekerja di perusahaan yang sudah grup ya, libatkan dia juga dengan cross anak perusahaan. Dia akan happy itu. Arrange invitation to meeting and off-site meeting. And how to retain them? Assign line managers to level up. Nah, ini khusus ini Bapak Ibu. Untuk retain dia, kapan perlu? Assign manager atau leader-leader 2 level di atasnya. Dan dia akan merasa diperhatikan. Selalu tanya, are they happy?
what are they unhappy about. Untuk orang ini, saya akan menggunakan kata entertain. Entertain dalam artian positif ya, entertain dia. Kebutuhannya apa? Orang ini misalnya, beberapa orang di perusahaan saya itu mendapatkan spesifikasi laptop yang berbeda. Karena memang otaknya itu udah kayak Windows sekian gitu ya. Otak kita umumnya itu masih di Windows 2 level di bawahnya. Nah, dia udah Windows terbaru. Untuk itu dia perlu infrastruktur yang baru. Nah, untuk orang-orang seperti ini bahkan perusahaan memberikan spesifikasi yang berbeda laptopnya. Yang lain dikasih Microsoft, yang dia dikasih MacBook. Agar dia happy, agar dia bertahan, dan agar dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya buat perusahaan. Berikutnya 8, future top talent, how to engage them, assign to lead key task forces, study groups and networks, arrange special invitation to meeting and off-site meeting. And how to retain them, look for and provide intangible rewards and recognition. Misalnya, challenging projects or network. Kalau di perusahaan saya sebelumnya, tugaskan dia ke luar negeri. Ya, ada project cross country, nah India mewakili Indonesia. Wah, itu keren banget. Senang banget tuh dia. Dan dengan begitu sebenarnya kita sudah indirectly, tadi saya mengatakan hati-hati dengan mengatakan kalau dia disiapkan untuk menjadi seseorang atau posisi tertentu 3 tahun lagi, hati-hati dengan itu. Tidak perlu dikatakan Bapak Ibu, karena akan mengikat kita, akan memenjarakan manajemen. Tapi dengan memberikan program yang tepat untuk orang ini, dia sebenarnya ya unconsciously dia akan merasa kalau dia mewakili Indonesia untuk proyek global, pasti dia akan merasa. Dan kalau dia merasa, engagement-nya akan mudah-mudahan kita harapkan membaik, meningkat, dan kontribusinya meningkat, dan dia tidak ingin kemana-mana. How to retain them, look for intangible, ini sudah tadi, get them as involved as possible in diverse issues and challenges, and provide regular feedback. Lanjut, yang terakhir, top talent. How to engage them, assign to lead key task forces. Give them startup assignment, something no one has done. Ini kata kuncinya. Kasih dia sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Karena dia bintang kejora, bintang masa depan kita. Invite them to top talent network. Ajak dia kalau ketemu komisaris, kalau ketemu BOD, kalau ketemu di BOD forum, komisaris forum itu, ajak dia. Dan dengan begitu, dia akan merasa somebody dan nggak perlu dinaikin malah gajinya. Hati-hati loh ya, yang tadi saya katakan, belum ada satupun studi Bapak Ibu yang saya bisa temukan bahwa orang bertahan itu karena dinaikin gaji, itu nggak ada. Orang kinerjanya bagus karena gajinya dinaikin pun nggak ada. Salah satu studi tentang motivasi yang sangat populer, yang banyak dirujuk, dilakukan oleh Rosabeth Moskanter, itu seorang profesor di Harvard Business School, dengan teori 3M itu nggak ada uang di situ. Meaning, membership, itu nggak ada uang di situ. Ya, lanjut. How to retain them, look for and provide intangible rewards and recognition, challenging project and network, give them as involved as possible in diverse issues and challenges. Ya, libatkan dia di isu yang berbeda, menarik, dan kalau bisa top level. Dan akhirnya, Bapak Ibu, saya ingin menutup sesi presentasi saya sebelum kita masuk ke diskusi. Employee engagement and retention is not HR responsibility only. It is everyone's business. Dan pesan saya, prepare your line managers as people manager. Dan ini menjadi topik yang menarik. Saya akan usul ini pada Kak Bowo dan Kak Antoni untuk suatu saat kita adakan sesi untuk ini, bagaimana kita bisa prepare, kita bisa mengequip, mendidik, menyiapkan line manager kita itu sebagai people manager. Dan bahkan saya berpikir orang yang paling siap untuk regenerasi di sebuah perusahaan itu adalah orang yang punya people side yang besar. Karena dengan punya people side yang besar, apapun bisnisnya, will be no problem. Sehingga top leader should be top people leader. Line manager, people manager. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali kita pentingnya, kenapa sangat penting kita people manager itu, karena menurut Marcus Buckingham, di seorang business advisor, seorang penulis di
Amerika, dia mengatakan bahwa people leave managers, not companies. Orang-orang itu resign bukan karena perusahaannya, tapi karena manajernya, karena atasan. Demikian untuk pemaparan materi saya, dan saya kembalikan pada Kak Bowo untuk melanjutkan ke sesi diskusi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Abdi atas paparannya. Ini sangat meracuni, dalam arti meracuni kita untuk berdiskusi lebih jauh, ya kan? Bahkan ada teman-teman yang nggak puas nih Kak Abdi kalau sampai jam 6, katanya sampai subuh juga nggak apa-apa gitu. Cuma kita bagaimana ngaturnya gitu kan. Jadi emang ini materi yang cukup menggugah kita untuk berdiskusi, ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan membacakan beberapa pertanyaan Kak Abdi. Yang pertama ini dari Kak Irwansah. Kak Irwansah menanyakan bahwa sebetulnya komitmen dibagi dua, mutual komitmen, employee komitmen dan katakanlah komitmen daripada manajemen. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan employee-nya yang tidak komitmen. Yang jadi masalah adalah manajemen yang tidak komitmen. Nah, bagaimana menyikapi manajemen yang tidak komitmen? Seperti itu, Kak Abdi. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Bicara tentang komitmen, kita bicara tentang dua hal. Kita bicara tentang dua sisi antara perusahaan dengan karyawan. Betul tadi yang disampaikan bahwa tidak hanya karyawan yang perlu komitmen, tapi perusahaan juga. Bagaimana kita bisa memastikan komitmen perusahaan? Begini, dalam melihat masalah komitmen, kita perlu untuk memastikan, untuk mengontrol variabel-variabel yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah yang datang dalam diri kita. Kalau kita bicara komitmen kita itu bisa dikontrol. Sementara perusahaan, kalaupun bisa kita kontrol komitmennya, tantangannya pasti akan lebih besar. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kita bisa memastikan perusahaan menjalankan komitmennya, saya ingin mengatakan bahwa pastikan Anda bergabung dengan perusahaan yang tepat. Itu yang tadi teori Douglas McGregor, teori X, bahwa value kita itu perlu inline dengan value-nya perusahaan. Karena semakin tidak inline, semakin potensi untuk berpisah. Saya sering mencontohkan antara karyawan dengan perusahaan itu sama dengan sepasang kekasih, Bapak Ibu. Sepanjang kita masih saling suka, kita saling mengharapkan, kita saling merindukan, nggak ada alasan untuk berpaling ke orang lain. Nggak ada alasan untuk berpaling ke lain hati. Tapi kalau sudah salah satu mengkhianati, ya mungkin saatnya untuk pindah ke toko sebelah. Dan sebagai seorang profesional, saya tidak setia pada perusahaan, tapi saya setia pada profesionalisme saya. Itu yang saya sarankan, Bapak Ibu. Jangan setia pada perusahaan, jangan mencintai perusahaan setengah mati, karena Anda tidak pernah tahu kapan perusahaan berhenti mencintai Anda. Tapi cintailah profesionalitas Anda sehidup semati, karena dengan profesional dimanapun perusahaan Anda akan dicintai, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Terima kasih Kak Abdi atas penjelasannya. Nah, ini ada Pak Parno menanyakan tadi di slide penjelasan Pak Abdi, di depan ada 4 macam komitmen employee. Nah, Pak Parno nanya nih Pak, kira-kira bagaimana kita mengetahui employee kita di 4 komitmen itu? Di jenisnya seperti apa? Baik Pak Parno. Terima kasih. Menarik. Saya recall kembali itu slide yang tadi ada gambar perahunya itu ya. Betul? Yeah. Ada 4 kelompok. Yang pertama engage, ada yang fully engage, ada yang engage saja, ada yang so-so, dan ada yang tidak engage. Nah, bagaimana kita tahu? Hal termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan tangible assessment. Apa yang terlihat?
Karena kalau kita bicara assessment, Bapak Ibu mungkin perlu akan ada assessment tool, perlu ada kuesioner dan macam-macam. Kita nggak akan perlu sampai ke sana. Apa yang tangible? Apa yang bisa kita amati? Yang bisa kita amati adalah perilakunya. Kemudian feedback dari teman-temannya, feedback dari atasannya, feedback dari internal customer-nya, feedback dari external customer-nya. Nah, dengan mendapatkan data dari pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan informasi kita akan lebih cukup. Dengan data yang cukup, maka kita akan bisa memformulasikan menjadi informasi, dan kalau sudah informasi, kita akan bisa mengarahkan ke pengetahuan dan kalau kita sudah tahu ini si A masuk kelompok ini, si B masuk kelompok ini, si C untuk masuk kelompok ini, kita akan bisa mudah-mudahan memberikan program yang tepat, engagement program yang tepat, agar karyawan yang kita sasar itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan menjawab, Pak Parno. Pertanyaan yang bagus, Pak. Kita lanjut, Kak Abdi. Ada dari Yuda. Yuda ini menanyakan, jika ada tulisan yang mengatakan bahwa ada orang yang bisa menggantikan dirimu, menggantikan pekerjaanmu, kira-kira bagaimana kita sebagai karyawan menyikapi hal tersebut? Silakan, Kak Abdi. Oke, ini menarik nih dari Pak Yuda. Ada orang yang bisa menggantikan dirimu dan menggantikan pekerjaan. Sebelum saya menjawab firm untuk pertanyaan itu, saya ingin berbagi dulu. Suatu saat dulu, saya mau cerita ini, mudah-mudahan berkenan ya. Suatu saat dulu di perusahaan saya sebelumnya, saya dipanggil oleh atasan saya. Pagi-pagi sekitar jam 9. Saya dipanggil oleh atasan saya. Atasan saya waktu itu kebetulan Abdi, yes Pak. Did you find your breakfast nice today? Apakah sarapanmu enak hari ini? Pada waktu dia nanya how are you dan menyapa good morning, how are you, itu nggak ada masalah. Tapi waktu dia nanya apakah sarapanmu enak hari ini, saya udah punya feeling, wah ini bahaya ini kalau dia udah nanya ini. Hati-hati kalau atasan Bapak Ibu nanya sarapannya enak apa pagi ini, wah itu ada sesuatu yang besar itu pasti akan dia tanyakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, feeling saya nggak salah. Abdi, do you think you are the best person doing your job? Do you think I can find somebody outside there with better competency and lower salary? What do you think? Dan saya terdiam beberapa detik. Itu terasa seperti batako, palu yang menghantam kepala saya. Saya benar-benar nggak nyangka itu pertanyaan. Do you think you are the best person doing your job now? Dan setelah hening beberapa saat, dia lanjutkan dengan pukulan yang lebih keras lagi. Kalau tadi baru jab-jab, yang ini uppercut dan langsung bikin saya KO. Logikanya saya akan mengatakan, dan mungkin kalau Bapak Ibu yang ditanya juga akan mengatakan no. I'm not the best person doing my job, and I think you can find somebody outside there who can do my job with lower salary. Dan pertanyaan yang tadi yang diajukan sebagai pertanyaan yang pukulan paling keras itu adalah, if so, why do you think I should hire you? Dan saya minta izin langsung setelah itu. Oke, Pak, I don't have any answer for you today. Can I have one day to think about it, and tomorrow morning I'll come back to you. Saya keluar, dan hari itu badan saya rasanya meriang. Makan siang tuh rasanya nggak enak banget. Makan air diminum rasa gurih, nasi dimakan rasa sekum. Itu udah kayak ditolak waktu cinta pertama dulu lah. Kok kayaknya ini pertanyaan jelek banget, langsung menusuk ke jantung saya. Saya pulang, waktu itu saya tinggal di Bekasi. Dari rumah ke kantor itu sekitar 2 jam setengah gitu ya.
Dan itu di sepanjang perjalanan itu perasaan nggak enak. Nyampe rumah saya lewati makan malam. Sampai di rumah saya sekitar jam 7:30, jam 8 lah, saya lewati makan malam, saya langsung tidur. Dan even saya nggak mandi, sore itu saya nggak mandi. Nggak enak perasaan saya. Dan saya langsung tidur. Thanks God, I marry a very extraordinary woman. Istri saya ngerti. Biasanya kalau gitu-gitu istri saya ngerti. Itu papa nggak boleh diganggu. Dia panggil anak-anak, anak-anak yuk kita ke kamar yuk, mau bunda. Saya ditinggalkan dan saya tidur. Kemudian tengah malam, anak-anak udah pada tidur. 11 saya bangun, saya belum mandi, saya mandi setelah Isya. Dan istri saya menyiapkan makan, dan saya tidak selera makan. Dan ditanya sama istri saya, Papa ada apa? Dan saya sampaikan ke istri saya, ini loh pertanyaan dari si bos tadi siang. Dan kita diam beberapa saat. Istri saya diam, saya diam. Sampai pada satu titik, istri saya menyampaikan kalimat yang penting bagi saya. Dia konsultannya konsultan. Saya konsultan waktu itu, dan dia konsultannya saya. Dia bilang begini, Papa, kalau menurut Bunda, benar, atasan Papa itu bisa mendapatkan orang di luar sana dengan gaji yang lebih murah, dengan otak yang lebih cerdas, dengan tenaga yang lebih kuat, dengan determinasi yang mungkin lebih tinggi, kreatif yang lebih banyak, tapi dia nggak akan pernah dapatkan orang seperti Papa. Dengan rasa cinta pada pekerjaan Papa, dengan dedikasi yang Papa miliki, dan dengan segala hal yang Papa punya untuk pekerjaan Papa. Dan untuk itu, Papa memang pantas duduk di situ. Dan saya berpikir, yes, ini dia. Ini jawaban saya. Besok pagi-pagi, saya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dunia. Dan saya menikmati pagi itu perjalanan ke kantor. Saya doakan semua orang sehat. Karena saya sudah punya jawaban yang sangat firm untuk itu. Setelah saya rapikan pekerjaan saya pagi-pagi, beberapa email penting saya balas, dan saya masuk ke kantor atasan saya. Good morning, Pak. Hi, good morning. I love your smile this morning. So how are you? I'm good, Pak. Okay. So do you have the answer for my question? Dan saya bilang, yes, Pak. Absolutely. I have a very firm answer for you now. Okay. So why do you think I should hire you? Dan saya jawab dengan pasti, Pak, yes, of course. You can find somebody outside there with lower salary, with stronger energy, and with everything more than me, but you cannot find anybody outside there with determination, with the love that I give to my job, with the way I'm doing my job now. And I guarantee you, you will find nobody outside there. Dan dia berdiri, dia pegang pundak saya, dan this is what I want, katanya. Dan hari itu, I get 15% of my salary raise. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Yoga. Bisa saja perusahaan mengganti kita, tapi perusahaan nggak akan mendapatkan orang seperti kita. So that's why you need to define added value seperti apa yang Anda berikan pada perusahaan. Added value slot apa yang ingin Anda berikan? Ya, kita ini kan kayak puzzle di perusahaan. Ada ruang yang akan kosong kalau kita tinggalkan. Dan jangan sampai kita menjadi gerombolan. Kalau kata orang seberang itu kayak antimun bungkua. Masuk karung iyo, tapi tidak masuk etongan. Ya, antimun bungkua itu mentimun yang bengkok. Dia kalau mau dijual masuk dalam karung, tapi kalau mau dihitung dikeluarin. Adanya kita nggak nambah apa-apa, tiadanya kita nggak menghilangkan apa-apa. Itu adalah semalang-malangnya keberadaan itu. So, we need to define added value yang kita berikan pada perusahaan, karena dengan begitu, we are somebody. Perusahaan tidak dengan mudah mengatakan, we will find somebody to do your job. Tidak dengan mudah untuk mengatakan itu. Mudah-mudahan menjawab concern-nya Pak
yoga tadi. Menarik ini. Ya, terima kasih Pak Abdi. Ini Yes. menarik buat saya juga pribadi sebetulnya. Sangat menantang kalimatnya masalahnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, bagaimana dengan ini dari Kak Hendy menanyakan bagaimana dalam perusahaan family employee. Jadi ada beberapa karyawannya yang memang engage kepada perusahaan, ada engagement di sana. Tapi sebatas sebetulnya tidak enak kepada pemilik. Ya, kepada pemilik dia nggak enak, mereka nggak enak. Nah, seringkali karyawan yang lain menilai bahwa ini orang yang carmuk lah segala macam. Nah, bagaimana menyikapi keadaan yang seperti ini? Silakan Pak Abdi. Oke. Good. Terima kasih. Oh, ini dari suhu saya ini, dari Pak Hendy. Saya juga melihat ada Turang Lolita. Ini suhu saya juga. Oke, mohon izin untuk menjawab. Bagaimana dengan perusahaan kalau itu perusahaan keluarga? Kita suka atau tidak, bekerja di perusahaan keluarga itu ada plus minusnya. Betul, saya setuju. Plusnya, fleksibilitasnya jauh lebih tinggi. Ya, fleksibilitasnya jauh lebih tinggi, dan kita punya ruang sebenarnya untuk berkreasi dengan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah established. Apalagi dengan sistem, dengan pengawasan, audit yang ketat, itu justru akan satu sisi itu perusahaan yang dewasa, matang, tapi sisi lain itu akan mengekang kreativitas. Nah, pertanyaannya yang tadi, bagaimana dengan perlakuan kita atau persepsi yang akan terbangun pada waktu kita bekerja di keluarga, karena nanti akan ada persepsi kita karmuk. Saya akan mengaminkan itu salah satu potensi yang akan muncul. Yes. Tapi saya akan menyarankan jangan berhenti kan itu. Kenapa? Karena you are the master of yourself. Bapak Ibu, hanya kita yang bisa menentukan, hanya kita yang bisa mendesain, dan hanya kita yang bisa melakukan apa yang menurut kita itu perlu untuk kita lakukan. In many cases, mungkin apa yang kita lakukan nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Akan ada yang senang, akan ada mungkin juga yang tidak senang. Dan somehow, saya akan menyarankan jangan fokus pada tantangannya, tapi fokuslah pada objektifnya. Karena pada saat kita fokus pada tantangan, kita samar-samar akan kehilangan objektif. Ini contoh begini nih. Saya mau katakanlah 3 tahun lagi target saya jadi direktur HR. 3-5 tahun lagi target saya jadi direktur HR. Kemudian dari sekarang saya udah mulai mikir, nanti kalau mau jadi direktur HR di perusahaan ini nggak mungkin. Kemudian saya kan bukan orang saya kan bukan dari etnis tertentu. Saya kan umurnya segini. Saya kan nggak bisa itu. Saya kan nggak bisa. Akhirnya apa? Saya akan berenang dengan tantangan-tantangan tadi. Saya akan berenang ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Dan dengan begitu, maka objektifnya akan jadi samar, akan hilang. Nah, saran saya, Pak Hendy, fokuslah pada objektifnya. Objektifnya apa? Contribute to the company. Memberikan added value pada company. Akan dilihat sebagai camuk oleh yang lain, ya fine. Itulah tantangannya. Akan dilihat sebagai bla 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 bla, itulah tantangannya. Fokuslah pada objektif, dan dengan begitu, maka tantangannya yang akan jadi sama. Mudah-mudahan menjawab, Kak Bowo. Ya, terima kasih Kak Abdi. Nah, Siap. ini Deida ya. Ini berkaitan dengan talent management tadi, Kak Abdi. Ya kan ada 9 hall yang apakah ada perbandingan yang harus dipenuhi antara ke-9-nya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menyikapinya jika karyawan kita 80% itu ada di hall 1 sampai dengan 5? Iya. Silakan Kak Abdi. Menarik. Menarik. Apakah ada sesuatu
atau ada parameter untuk perbandingannya? Yes, of course. Dua di antaranya yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Yang pertama potensi dia kalau dipindahkan, yang kita sebut sebagai potential. Kemudian yang kedua adalah bagaimana performance-nya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanage kalau 80% karyawan kita ada di 1 sampai 5 atau 1 sampai 6? Saya akan mengatakan begini, ada 3 hal yang bisa Bapak lakukan. Yang pertama adalah right program for the right target. Program yang tadi saya jelaskan untuk box 1 sampai box 9 itu diberikan pada orang yang tepat. Dilakukan oleh orang yang tepat dan diarahkan pada target yang tepat. Satu. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah pastikan bahwa orang-orang tersebut termonitor. Nah, siapa yang akan monitor? Tadi di masing-masing slide saya juga sudah sampaikan, libatkan leaders, libatkan manajemen, libatkan managers, libatkan HR, dan bahkan saya akan mengatakan libatkan BOD kapan-kapan. Nah, dengan program yang tepat, mudah-mudahan yang tadinya 80% ada di 1 sampai 5, dengan program yang tepat dan jangka waktu tertentu, kita bisa geret, ya, kita bisa tarik. Karena biasanya kalau menaikkan level tertentu itu kan kayak performance management, ya, kayak performance improvement. 1 itu jelek, 2 itu lumayan, 3 itu bagus pada tahun pertama. Tapi pada tahun kedua, 1 nggak dihitung lagi, 2-nya yang jelek, 3-nya yang sedang, 4 jadi bagus. Pada tahun berikutnya, 2-nya jangan hitung lagi, naikkan ke 3, 3-nya yang jelek, 4-nya yang sedang, 5-nya yang bagus. Makin lama makin naik, makin lama makin tinggi standarnya. Dimonitor. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak bisa lepas dari people management, ya, leaders. Leaders Anda harus benar-benar dididik, disiapkan untuk jadi coach. Ini pertanyaan penting ini. Ada berapa persen dari total leader Anda yang bisa menjalankan fungsi sebagai coach? Kalau kurang dari 10%, you are in trouble. Kalau 10 sampai 20%, you are in a serious condition. Kalau 30 sampai 40%, improve more. Idealnya 60 sampai 70% leader Anda itu bisa menjalankan fungsi sebagai coach. Dan kalau dia bisa sebagai coach, believe me, performance itu hanya output saja. Ya. Kalau prosesnya benar, saya yakin outputnya akan benar. Kalau kita bisa bangun kompetensi line manager sebagai line manager sebagai people manager, kita boleh berharap bahwa orang-orang kita itu akan develop more, akan engage more, dan kita akan retain good talent kita, dan everybody will be happy. Semua orang akan diuntungkan, Bapak Ibu. Kita senang sebagai orang HR, karyawan apalagi akan merasa dihargai, akan merasa dimong, akan merasa diperhatikan. Manajemen, they will be very happy. Mereka nggak perlu habiskan uang untuk cari talent-talent yang lain. Mereka nggak perlu berburu di luar sana di market. Dan pastinya kalau mereka happy, talent kita happy, mereka engage, mereka akan perform. Everybody happy. Revenue naik, gaji naik, bonus turun. Tidak hanya karyawan yang happy, keluarga karyawan juga happy, istri happy, anak happy, warung tempat tangan happy, Indomaret happy, Alfamart happy, semua orang happy. Gitu ya. Terima kasih Kak. Ini pertanyaan terakhir yang kita ini ya terkait dengan talent. Bagaimana kalau perusahaan startup ya agak sulit melakukan 3 tahun itu agak sulit. Bagaimana kan dalam setahun itu ada 4 kuartal, bisa nggak pakai itu? Atau mungkin pakai OKRS atau MBO gitu, kira-kira bisa nggak Kak Abdi? Okay. Silakan Kak Abdi. Baik, Khalid, startup adalah dunia yang unik, teman-teman. Startup adalah
model yang mungkin lahir dari gelombang disrupsi. Bagaimana cara kita bekerja, perusahaan-perusahaan tradisional itu ditelan oleh tsunami disrupsi. Dan muncullah startup sebagai produk teknologi, sebagai produk modifikasi bisnis proses, sebagai produk dari bagaimana bisnis proses itu dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga akses ke alat-alat produksi itu juga mengalami perubahan. Nah, berita menariknya, startup ini secara cycle dibandingkan dengan industri yang secara tradisional beroperasi, startup ini agak unik. Dia memiliki life cycle yang jauh lebih pendek. Ya, sejak dia mulai lahir, invented, kemudian grow, sampai mature, decline, dan sampai selesai, itu jauh lebih pendek. Dan fenomena startup ini juga dalam tanda petik diperburuk oleh derasnya arus kapital, ya, capital inflow yang sangat besar, sehingga beberapa waktu terakhir kita mengenal ada bakar-bakar uang di startup. Bagi mereka revenue not really focus, profit not really focus. Bagi mereka valuasi bahkan jauh lebih penting dibandingkan profitability. Semakin banyak basis customer, semakin populer itu perusahaan, bagi mereka itu sudah lebih baik. Dan tidak peduli berapa uang yang dibakar, berapa uang yang dihabiskan. Tapi yakinlah suatu saat, by the end of the day, kita nggak bisa tutup mata bahwa tujuan dari perusahaan itu dibuat adalah making profit, generating revenue. Nah, pada saatnya tiba nanti, maka kita akan bicara tentang how the value yang kita offer pada customer create revenue untuk perusahaan. Nah, ujung-ujungnya kalau kita sudah bicara tentang creating value, kita bicara tentang ketahanan human capital-nya. Kita bicara tentang orang-orangnya. Secara cycle, mungkin sekarang turnover-nya sangat tinggi ya di bisnis. Dan kita bicara employee engagement itu kok kayak aneh ya. Employee engagement, apa? Kalau orang startup, engagement, apa sih? Lu mau tua di perusahaan ini, mungkin itu. Somehow, by the end of the day, yang saya tadi katakan, akan ada saatnya nanti, winter is coming. Ya, perusahaan itu akan perlu untuk memaksimalkan semua value generating asset, value generating tools untuk create profit. Dan salah satu tool yang paling penting dan nggak akan bisa tergantikan oleh yang lain adalah people. Sehingga employee engagement itu tetap akan menjadi isu penting. Ya. Pemahaman bisnis saya, feeling bisnis saya tetap akan penting, walaupun mungkin secara konteks akan sedikit berbeda dengan kalau kita membandingkan dengan industri konvensional. Somehow, Anda mungkin tentu tidak rela kalau your best talent itu dengan mudah dibajak oleh perusahaan lain, apalagi kalau itu kompetitor. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi Anda untuk create talent engagement program atau talent retention program. Karena yang tadi saya katakan, semakin sering seorang talent dibajak, siapa yang rugi? Bukan perusahaan yang mendapatkannya. Bukan perusahaan yang, siapa yang untung? Bukan perusahaan yang mendapatkannya, bukan perusahaan yang ditinggalkannya, tapi yang untung adalah dia. Karena makin lama dia akan makin mahal, makin lama akan makin mahal, dan pada satu titik nanti, keseimbangannya tercapai, supply and demand-nya tercapai, kontinumnya sudah dapat, sudah mature, dia akan overprice, dia akan overvalue. Orang-orang begitu akan overvalue juga. Dan itu create another problem nanti di industri. Ada banyak orang-orang yang overvalue. Mungkin tahun 80-an, 90-an kita tahu gaji banker itu gila-gilaan. Dan sekarang apa yang terjadi? Overvalue. Dulu 80-an, 90-an orang-orang yang di industri perminyakan itu mereka overvalue. Gajinya luar biasa, dan sekarang begitu industrinya turun, decline, itu create another problem.
Itu yang ingin saya sampaikan untuk address concern terakhir, pertanyaan terakhir. Nggak terasa sudah lewat jam 6. Ya. Luar biasa diskusi kita sore ini menarik sekali. Tapi kita nggak sampai subuh, Kak Abdi. Kita harus akhiri pertemuan kita hari ini, webinar hari ini. Luar biasa. Dari memang menjadi manajer human capital yang baik, kita harus punya kompetensi untuk menjawab banyak permasalahan di organisasi. Ya. Nah, ini harus kita pelajari. Kita harus punya kompetensi tersebut. Nah, SDM Cendekia sudah menyiapkan itu, Kak Abdi. Ya kan, SDM Cendekia juga sudah menyiapkan suatu program yang baik memenuhi gap kompetensi itu. Ya. Dalam waktu dekat, SDM Cendekia akan launching Effective Human Capital Manager. Jadi sertifikasi Effective Human Capital Manager. Jadi buat teman-teman yang berminat memenuhi kompetensinya untuk menjawab berbagai permasalahan yang tadi, ya kan, kita menyiapkan program itu. Program 2 hari, nanti teman-teman akan mendapatkan materi yang sangat powerful, ya, diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten, ya. Mereka adalah Pak Abdi, Pak Antoni, dan Kak Hendy. Teman-teman nanti gabung bisa teman-teman, sharing, nanti ketemu saya. Ya, 2 hari yang sangat powerful. Silakan kalau ingin menanyakan ke admin untuk program ini, ya cukup 2 hari, tapi teman-teman akan bisa mendapatkan knowledge yang cukup, kompetensi yang cukup, bagaimana menjadi efektif human capital manager. Saya rasa itu Kak Abdi, supaya kita bersiap-siap untuk maghrib, ya kan? Kita terima kasih atas materinya. Tadi ada beberapa materi yang mungkin kita akan rencanakan untuk diskusi lagi, ada beberapa tadi. Jadi teman-teman ini antusias, semoga, tapi jangan sampai subuh. Kita akan coba nanti webinar lagi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan human resource yang sangat terkini. Terima kasih Kak Abdi atas waktunya. Terima kasih kepada teman-teman semua, cendekiawan dan cendekiawati. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Abdi atas waktunya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Abdi. Makasih Kak Abdi. Makasih semua ya. Sampai ketemu pekan depan. Makasih. Kak Abdi keren materinya Kak Abdi. Masih di unmute Kak Abdi. Oh ya, thank you. Siap. Sampai jumpa semua ya. Siap. Izin pamit. Izin di end meeting. Siap. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.